Welcome to Suwa Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-35 di channel Suwa Malam. Thank you banget gue ngeliat animo kalian kemarin. Hebring banget begitu gue akhirnya ngepost video baru ya setelah sekian lama. Cuman gue mau info sekali lagi nih buat kalian yang mungkin agak ke-skip infonya. Jadi memang gue bakal fokus dan rutin setiap malam Jumat ngepost satu video cerita horor baru di channel YouTube. Tapi ada beberapa hal lain yang bisa kalian nikmatin sambil nungguin malam Jumat nih. Jadi kalian bisa ngecek TikToknya Suwa Malam. Di situ gue bakal nge-share cerita-cerita pendek. Nanti juga ada beberapa video yang diupload di YouTube Short. Nah itu kalian bisa cek juga tuh. Ada beberapa segmen yang mungkin detailnya kalian bisa ngelihat intip-intip di story Instagram gua atau story Instagramnya Suwa Malam ya. Jadi gua tetap encourage kalian buat ngirimin cerita-cerita kalian ke emailnya Suwa Malam di suwamalam.horror@gmail.com. Horornya R-nya 2 ya guys. Kirim aja cerita kalian, mau itu cerita panjang, mau itu cerita pendek, bebas terserah. Nanti kita akan sortir dan kalau misalnya cerita kalian oke nih sama vibesnya Suwa Malam, kita pasti angkat. Kalau misalnya ceritanya mungkin kurang panjang, kita tetap naikin nanti di segmen cerita horor yang nama segmennya itu jadi ceritanya. Nah, itu ada di TikTok. Jadi kalau kalian yang belum follow TikToknya Suwa Malam, make sure kalian cek sekarang, oke? Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, malam ini gue mau nyampein satu cerita yang gue dapat dari salah satu teman Suwa Malam yang minta namanya tuh disamarin. Namanya gue buat aja jadi Pak Ewing ya. Pak Ewing gue panggil Pak karena emang udah bapak-bapak. Tapi untuk di cerita ini kita sebut aja namanya Ewing atau Mas Ewing. Ewing aja kali ya. Karena cerita ini itu waktu si Pak Ewing ini masih kecil, masih kelas 5 atau kelas 6 SD. Dia sendiri sebenarnya lupa waktu itu dia kelas berapa, cuman yang jelas masih kecil, masih SD gitu ya. Katanya kejadiannya ini sekitar tahun 1980-an awal atau 1970-an akhir. Ya, masih usia SD. Jadi kalian bisa kira-kira sekarang usianya Pak Ewing itu berapa. By the way, Pak Ewing itu salah satu teman Suwa Malam yang tinggalnya di daerah Nusa Tenggara Barat sana ya. Cuman gak satu daerah sama gua emang berasal dari NTB juga. Cuman gak satu daerah sama si Pak Ewing ini. Nah jadi ceritanya waktu itu Pak Ewing masih SD di sebuah kecamatan yang kecil, di sebuah desa kecil di kecamatan itu juga. Kita sebut aja desa A ya, karena ada 2 desa di cerita ini. Waktu itu Pak Ewing punya 2 sahabat di sekolahnya dia. Kita sebut aja namanya Hamdan sama Fuad. Nah zaman itu tuh kayak apa ya, di setiap sekolah pasti ada geng-gengan lah ya. Zaman gue juga masih ngalamin sih. Nah si 3 serangkai ini tuh kayak kemana-mana tuh selalu bareng-bareng. Terutama saat jam-jam sekolah, di sekolah sama baru-baru pulang sekolah. Tapi setelah itu mereka bakal misah. Karena basically mereka ini nggak tinggal di satu desa yang sama. Yang tinggal di desa yang sama itu cuman Ewing sama Hamdan di desa A. Sedangkan si Fuad ini di desa B. Nah sekolahnya mereka itu SD-nya itu ada di ya kurang lebih tengah-tengahnya lah antara di si desa A sama di si desa B. Jadi tiap hari mereka bakal ketemu di sekolah. Kadang-kadang mereka bakal main nih pulang sekolah ke daerah mana yang di dekat situ. Tapi setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing, ke desa masing-masing. Nah tiap anak pada zaman itu kan pasti yang muslim-muslim ya, pasti wajib yang namanya belajar ngaji. Nah pada saat itu di desa-desa kecil itu tuh belum ada yang namanya masjid gede gitu. Mereka cuma punya musola-musola kecil, surau-surau kecil gitu ya. Makanya masih banyak orang-orang yang kalau di keluarganya ada anak kecil yang harus belajar ngaji, biasanya mereka akan nyari warga sekitar yang dianggap pintar ngaji. Jadi nggak harus benar-benar guru ngaji nih. Bisa jadi kayak cuman remaja yang dulu pernah sekolah di pesantren gitu, atau memang ada Pak Ustadz di situ. Nah mereka akan minta Pak Ustadznya ngajar ngaji ke rumah, atau kalau misalnya ada beberapa anak yang tinggal di sekitar rumah Pak Ustadz itu, mereka akan ngaji di rumah si Pak Ustadz itu. Nah begitu yang terjadi di desanya si Pak Ewing, di desanya si Ewing dan Hamdan di desa A, dan di desanya Fuad juga di desa B. Jadi mereka masing-masing ngaji di
rumah ustadz yang tinggal di desa itu juga, yang di dekat rumah mereka masing-masing nih setiap mereka ngaji. Dan jadwal ngaji di kecamatan itu atau mungkin di daerah situ ya, termasuk daerah gue juga waktu itu sama, itu sekitar dari maghrib sampai ke isya gitulah waktu-waktu ngajinya. Jadi ada 2 sholat yang dilakuin di tempat ngaji itu, sholat maghrib sama sholat isya. Sholat maghrib dulu, ngaji, baru sholat isya gitu. Nah, suatu hari di desanya Ewing itu akhirnya dibangunlah sebuah masjid. Setelah sekian lama gitu ya, setelah sekian lama nggak ada masjid besar, mungkin aspirasi dari warga sekitar, terus koordinasi juga sama perangkat-perangkat desa, akhirnya diputusin, yuk kita bangun masjid. Nah, permasalahannya adalah nggak ada lahan kosong di sana yang bisa dijadiin lahan buat dibangun masjid tersebut gitu. Karena kebanyakan lahan di sana udah ada fungsinya. Ada lahan yang dijadiin ladang, ada lahan yang dijadiin sawah, ada yang dijadiin perkebunan gitu. Ada satu wilayah, ada satu daerah di sana yang akhirnya dari sekian banyak warga, dari kebanyakan warga itu diusulkan untuk di sini aja Pak, ibaratnya gitu, di sini aja nih untuk kita bangun masjidnya. Itu adalah sebuah komplek pemakaman, bukan komplek juga sih, kayak satu bidang tanah yang itu tuh banyak kuburannya. Cuman kuburannya tuh kuburan yang udah tua banget, kayak mungkin udah berapa generasi ke atas gitu. Karena mereka udah punya tempat perkuburan yang baru, yang benar-benar udah rapi lah dengan standar tahun 80-an itu ya, of course. Jadi kayak udah ada satu daerah yang cukup gede yang dijadiin tempat pemakaman, terus udah dipagerin, walaupun ya masih pagar tanaman hidup ya kebanyakan di zaman itu. Jadi lapangan yang banyak kuburan tuanya ini udah nggak kepake, udah bisa dibilang terbengkalai lah, karena ya udah dikelilingin sama dapuran bambu, terus banyak pohon-pohon liar juga. Dan mungkin kuburan-kuburan di situ tuh kayak orang-orang yang masih hidup di desa itu udah nggak kenal itu tuh kuburannya siapa. Ya nisannya juga udah nisan lama banget ya, mungkin masih pakai batu atau cuman kayu ditacepin. Intinya nggak ada yang tahu itu tuh relasinya siapa, kerabatnya siapa. Akhirnya setelah berembuk satu kampung, sepakat lah, yuk kita buat masjid itu di sini aja. Gua nggak tahu ya secara peraturan atau secara norma sebenarnya itu boleh atau enggak, tapi ceritanya memang kayak gitu. Akhirnya si kuburan ini diratakan. Ya sebenarnya nggak banyak hal yang dilakuin juga sih, karena itu udah kuburan lama dan dia udah nggak begitu kuburan kan, kalau kuburan muslim ya menggembung gitu ya tanahnya. Nah karena kuburan lama dia udah mulai datar gitu, mungkin karena sering kena hujan dan lain-lain lah ya. Pokoknya intinya itu udah mulai datar, jadi untuk dibersihin itu udah nggak makan waktu lama, paling tinggal tanaman-tanaman liarnya aja yang dicopot-copotin gitu. Nggak berapa lama, bener-bener kayak lumayan ekspres ya, karena memang kampung sana pada gotong royong semua. Sekitar 1-2 bulan berdirilah sebuah masjid pertama yang ada di desa A. Enggak cuma masjid pertama yang ada di desa A, tapi masjid itu juga jadi masjid pertama yang ada di kecamatan itu. Karena rata-rata desa yang ada di kecamatan itu ya desa kecil-kecil, yang masing-masing tuh paling mentok-mentok punya musola kapasitasnya di bawah 50 orang. Masjid yang baru dibangun ini nggak gede-gede banget juga, cuman yang jelas itu yang paling gede di tempat itu. Menyebarlah berita adanya masjid baru ini, sampai akhirnya banyak orang-orang dari desa B, desa C, desa D yang akhirnya ya datang ke situ juga untuk sekedar kayak sholat subuh atau sholat maghrib. Biasanya yang rame kan kayak gitu ya, walaupun nggak setiap saat. Intinya itu masjid jadi rame. Cuman sekian waktu berjalan, Ewing, Hamdan, dan orang-orang lain yang tinggal di desa A itu mulai suka ngedengar rumor. Karena ternyata setelah sekian minggu, sekian bulan berjalan, masjid itu udah beberapa kali ganti marbot. Buat teman-teman non-muslim ataupun yang masih nggak familiar nih, marbot itu semacam apa ya, kayak abdi dalamnya masjid gitulah. Orang yang dipercaya untuk ngerawat masjid, untuk ngebersih-bersihin, termasuk biasanya ya merangkap sebagai muazin atau orang yang akan azan buat ngingatin waktu sholat gitu. Nah masjid itu kan masjid baru jalan beberapa bulan, mungkin 2 atau 3 bulan, tapi itu udah ganti marbot beberapa kali.
Nah, marbotnya juga kan pasti dari orang-orang situ juga kan, orang-orang desa A. Rumornya banyak marbot yang akhirnya nggak tahan untuk tinggal di masjid itu, karena kalau marbot biasanya bakal tidur di masjid itu juga gitu. Banyak marbot yang akhirnya nggak tahan karena katanya banyak gangguan, banyak hal-hal mistis yang terjadi di situ. Nah, di sini si Pak Ewing itu nggak ngeceritain secara detail ya hal mistis apa yang terjadi sama marbot-marbot itu. Intinya mereka cerita banyak diganggu dan cerita itu nyebar. Jadi pada saat itu di desa A, orang-orang tuh udah tahu kalau di masjid itu banyak gangguannya. Of course saat waktu sholat itu aman-aman aja. Somehow ya, selalu yang diganggu tuh si marbot itu. Mungkin karena saat si marbot itu tinggal di masjid, itu masjidnya udah sepi, udah gak ada orang. Mungkin kayak tengah malam gitu ya, antara waktu isya sampai ke waktu subuh tuh, kan dia sendirian banget tuh. Dan masjidnya bener-bener di tengah lapangan yang kosong, gak ada apa-apanya. Plus tadinya itu kuburan gitu kan. Jadi kayak gua gak tahu ada hubungannya atau enggak, tapi yang jelas ya itu nambah kemistisannya. Nah, sampailah si marbot terakhir ini. Si marbot terakhir ini yang paling lama nih. Kita sebut aja namanya Pak Ahmad lah gitu ya. Nah, si Pak Ahmad ini yang currently sekarang jadi marbot, dan dia tuh paling lama dari marbot-marbot sebelumnya. Karena dia request ke kepala desa, "Pak, rumah saya tuh nggak jauh dari sini. Boleh nggak kalau saya nggak usah tinggal di masjid? Jadi saya bolak-balik aja setiap waktu azan, saya datang lebih awal, bersih-bersih masjid dulu, baru saya pukul beduk, terus saya azan." Akhirnya disetujui lah. Nah, mungkin karena itu dia jadi gak dapat gangguan-gangguan di malam hari itu tuh. Jadi dia lebih nyantai. Sekarang jadi kayak ya udah, rumor-rumor tentang gangguan-gangguan dari marbot itu udah nggak ada lagi, karena si Pak Ahmad ini nggak pernah cerita-cerita juga kalau dia dapat gangguan. Kalaupun dia dapat gangguan, dia ada cerita kayak cuman ya dengar-dengar suara, kadang suara kayak ada suara orang atau suara jalan, dan itu kan kayak ya udah biasa aja gitu ya, bisa jadi sugesti atau apa, dan dia pun nggak takut, jadi biasa aja. Nah, karena sudah ada masjid yang cukup gede nih, akhirnya dibuatlah satu perkumpulan mengaji di masjid itu. Nah, jadi dari yang tadinya mencar-mencar nih di desa A, ada yang ngaji di rumahnya Pak Ustadz ini, ada yang ngaji di rumahnya Pak Ustadz ini, akhirnya disentralisasi nih di masjid. Semua anak-anak itu jadi belajar ngaji di masjid itu bareng-bareng, setiap maghrib ngaji, isya ntar pulang rame-rame, termasuk sama marbotnya juga tadi si Pak Ahmad. Nah, si Ewing dan Hamdan yang tinggal di desa itu ikut ngaji juga di situ. Nah, sewaktu-waktu mereka ngobrol nih berdua, si Ewing gitu kan ke Hamdan, "Dan kan ini kita udah ngaji di masjid nih, rame juga sama anak-anak yang lain. Gimana kalau kita ngajak si Fuad buat ngaji di sini juga? Nanti ya pulang ngaji kita bisa jalan bareng-bareng, nganterin dia ke sana, pulang ke tempatnya dia, ntar kita jalan berdua aja balik lagi ke sini pulang gitu." Nah, ide itu diterima dengan baik banget tuh sama si Hamdan, karena ya kalau mereka bisa kumpul lagi bertiga, artinya waktu yang mereka luangin untuk bareng-bareng jadi lebih banyak kan, gak cuma di sekolah doang. Keesokan harinya mereka sampai ini ide ke si Fuad, "Fuad, yuk pindah ngaji ke masjid kita, masjid ini gitu. Kita ada masjid gede, nanti pokoknya diceritain lah rencana yang tadi, yang nanti akan diantar pulang segala macam, ntar mereka balik lagi." Intinya goalnya adalah supaya si Fuad mau ngaji bareng mereka di masjid yang sama itu. Jadi mereka ya bisa lebih seru lah gitu ya. Mungkin masih pikiran anak kecil, masih pengen sambil bercanda atau apa gitu. Ya gua ngerti lah itu, dan gue yakin kalian juga ngerti. Awalnya si Fuad kayak males-malesan dan kayak ngapain sih capek-capekin, karena kan harus jalan tuh dari desa B ke desa A, walaupun nggak jauh-jauh banget. Kalau katanya Pak Ewing ya, jarak jalan kaki dari desa B ke desa A itu kurang lebih kayak cuman 10 menit doang. Jadi ya dekat banget sih sebenarnya. Cuman mungkin karena zaman tahun 80-an itu masih belum jalan yang bagus, belum banyak penerangan, jadi berasanya jauh gitu ya, berasanya jauh dan serem gitu. Mungkin. Anyway, si Fuad nggak ngasih sinyal-sinyal kalau dia mau ikutan ngaji di sana. Nah, cuman si Ewing tahu nih apa yang bisa narik perhatiannya si Fuad. Jadi si Fuad ini di sekolahnya itu terkenal banget kayak bad boy-nya gitu, kayak orang yang paling tengil, orang yang paling
gangster banget gitu, orang yang paling berani, yang paling laki lah gitu pokoknya. Nah akhirnya si kepribadiannya Fuad ini dimanfaatin nih sama si Ewing, yang pada saat itu Hamdan juga langsung dapet tuh idenya si Ewing tanpa mereka harus diskusi dulu. Akhirnya si Ewing ngomong nih ke si Fuad, gua kasih tahu ya, di tempat ini, di masjid ini bukan masjid sembarangan. Dulunya masjid ini tuh kuburan, dan katanya banyak banget penampakan dan gangguan di masjid ini. Marbotnya aja tuh sampai ganti berkali-kali. Tinggal si Pak Ahmad aja nih, di itu pun dia bisa nggak keluar, maksudnya tetap jadi marbot gara-gara dia nggak berani nginep di situ. Lu berani nggak? Ibaratnya digituin. Mungkin pakai bahasa daerah sana ya, gue nggak ngerti juga. Intinya si Ewing sama si Hamdan ini nantangin Fuad untuk berani nggak pindah ngaji di situ, karena yang mau ditonjolin tuh seolah-olah yang ngaji di sana tuh cuman cowok-cowok yang berani doang. Karena pulang dari sana kan pasti seram, apalagi kalau udah malam di sana tuh pasti creepy banget. Nah, belum selesai si Fuad ini mencerna ide dari si Ewing, ditambahin lagi, dikomporin sama si Hamdan. Dia bilang, dan gue yakin lu pasti nggak berani untuk nginep di sana. Semua anak-anak di desa A itu pernah nyobain nginep di sana, diem di sana sendirian. Kalau misalnya bisa lolos sampai pagi, berarti itu baru cowok jantan. Dipanas-panasin, biasalah anak kecil gitu ya. Dipanas-panasin kayak gitu sama si Ewing dan si Hamdan. Wah, panas banget nih si Fuad. Enak aja bilang gak berani. Ntar gue ngomong sama mak, ntar gue ngomong sama bapak gitu. Pokoknya pindah ke sana. Nah, wah seneng banget nih si Ewing sama si Hamdan gitu kan ya. Kena nih si Fuad, kepancing nih dia. Singkat ceritanya, sepertinya si Fuad bener-bener nih ngomong sama orang tuanya gitu kan, pengen minta pindah. Dan singkat cerita si Fuad ngabarin kalau ya dia bener-bener pindah ngaji ke sana gitu. Mulailah hari-hari mereka ngaji di tempat itu. Hari pertama, kedua, ketiga ya biasa aja ngelakuin rutinitas. Nanti mereka ketemu di meeting point yang udah mereka sepakatin, terus nanti pergi ngaji bareng-bareng, bercanda, tralala, trilili sampai selesai. Nanti sekitar jam setengah 9 atau jam 9 malam, si Ewing sama si Hamdan bakal nganterin Fuad ke desa B, walaupun nggak sampai rumah, kayak sampai gerbang desa doang. Nanti mereka bakal balik lagi berdua pulang. Itu berlangsung beberapa hari. Sampai akhirnya suatu malam si Fuad ini nge-follow up sesuatu yang sebenarnya Ewing sama Hamdan itu udah cukup lupa. Si Fuad ini tiba-tiba ngomong, Wing, Dan, katanya harus nginep. Kok gue belum diajak nginep di sini gitu? Di situ mereka berdua saling lihat gitu ya. Oh iya ya, kita pernah ngomong kayak gini nih sama si Fuad, gimana nih ibaratnya ngomong kayak gitu, walaupun gak ngomong ya, cuman tatap-tatapan aja. Di follow up lagi nih sama si Fuad, kalian berdua udah pernah belum? Si Ewing langsung, udah gue udah bisa kok sampai pagi gitu. Si Hamdannya langsung ikut juga, iya gue juga udah. Ya udah gini deh, berarti sekarang yang belum giliran lu, Fuad, berani nggak gitu? Ditantangin balik nih sama mereka. Padahal mereka berdua ya gak tahu apa-apa gitu kan. Akhirnya si Fuad juga dengan gagahnya gitu ya, langsung nerima tantangan itu. Siap? Kapan? Ntar malam? Ayo gitu. Ntar gue bakal izin sama emak sama bapak kalau gue mau nginep di rumah kalian. Oke, siap. By the way, waktu mereka akhirnya nyempakatin itu yang secara spontan, itu tuh hari Jumat. Itu jadwal haji terakhir juga di minggu itu. Sabtu Minggu tuh nggak ada jadwal. Jadi si Fuad ya bener aja, dia bisa izin ke orang tuanya kalau dia mau pergi ngaji, dan habis pulang ngaji nginep di rumahnya Hamdan sama Ewing gitu kan ya. Intinya ya singkat cerita diizinin lah sama orang tuanya. Waktu maghrib tiba, seperti biasa mereka ketemu di meeting point, terus pergi ke masjid, ikut sholat maghrib, habis itu ngaji, sholat isya gitu ya. Habis sholat isya mereka mulai ngobrol-ngobrol nih. Si Fuad sih yang nanya, gimana nih caranya gue bisa nginep di sini gitu. Terus kalian gimana? Ntar kalian ngikut gua atau kalian pulang? Nah, ini si Ewing sama si Hamdan kan sebenarnya bohong ya soal nginep-nginepan ini. Cuman kayak mereka bohongnya tuh berjalan aja gitu.
entah motivasinya apa waktu itu ya. Tapi si Pak Ewing bilangnya kayak gitu, ya udah kita lanjut aja gitu, bohong sama dia. Si Ewing langsung ngomong gitu, kalau mau ngerasain gangguan di sini itu harus bener-bener kayak marbot di sini. Artinya bener-bener harus sendirian, nggak boleh ada orang lain, dan bener-bener harus tidur di dalam masjid. Nah kalau udah tidur di dalam masjid, nanti setan-setan di sini bakal ngegangguin, dan lo harus bisa bertahan sampai azan subuh, karena azan subuh baru setan-setannya selesai. Nah nanti pas waktu subuh kan bakal ada marbot yang datang tuh, si Pak Ahmad, baru lo selesai, baru lo keluar. Oke siap. Terus gimana, ini kan masih ada Pak Ahmad nih, karena marbot pasti jadi orang terakhir yang ada di masjid. Nah itu entah kepikiran dari mana ya, kayak tiba-tiba aja tuh si Ewing nih, si Pak Ewing ini emang mungkin iseng ya orangnya si Pak Ewing nih. Jadi si Ewing ini tiba-tiba aja gitu ngomong ya, gampang, bentar. Mereka kan lagi pada duduk di dalam masjid ya. Si Ewing ini mundur ke salah satu jendela. Terus dia diam-diam ngebuka kancing jendela. Jadi jendelanya tuh tipe yang ngebuka gini gitu loh guys. Jadi yang kayak satu daun jendela panjang, mungkin kayak sekitar 2 meter. Terus engselnya tuh di atas, jadi dibukanya gini gitu dari dalam, buka keluar gitu ya. Nah itu ada engselnya tuh, bukan engsel, ada kuncinya yang dia langsung kunci ke kusen gitu. Nah itu dibuka tuh dari dalam sama si Ewing, dibuka, terus jendelanya didorong dikit, gitu, didorong ke arah luar. Tapi nggak sampai kebuka. Cuman kalau kita dari sisi luar, ibaratnya kita bisa narik tuh jendela yang agak kedorong dikit tadi gitu kan. Nah si Ewing ngomong, gini bro, gini cara gua sama si Hamdan waktu itu uji nyalinya. Ini akses jendelanya udah kita buka sedikit, kuncinya udah kita buka, terus ini kita pulang. Tapi kita jangan pulang beneran, kita ngumpet di balik dapuran bambu yang itu tuh, yang di sebelah. Kita tunggu si Pak Ahmad selesai beres-beres masjid. Nanti dia bakal kayak nyapu-nyapu masjid gitu, mati-matiin sound, mati-matiin lampu, baru nanti dia bakal keluar, dia ngunci pintu masjid, dia pulang. Abis dia pulang, nanti lu kesini ya, ke jendela ini, tarik aja nih, buka, trek gitu, masuk dari jendela. Nah abis itu udah, lu terserah mau ngapain, pokoknya sampai subuh di sini. Besok subuh kita ketemu lagi gitu. Oh oke, siap. Udahlah tuh kan, akhirnya mereka bubaran. Abis sholat isya kan, abis doa salim-salim sama Pak Ustadz guru ngajinya, mereka bubaran nih. Mereka sengaja nih lama-lamain, tunggu sampai semua anak-anak yang lain pulang duluan. Saat udah pulang duluan, baru mereka keluar masjid. Mereka keluar masjid ambil sendal gitu kan. Mereka agak maju dulu jalan, kayak diliatin sama Pak Ahmad kan, hati-hati ya Pak, Assalamualaikum gitu, Waalaikumsalam. Mereka jalan. Nah begitu mereka ngeliat si Pak Ahmad udah nggak merhatiin mereka belok niat muter lagi ke arah dapuran bambu. Mereka duduk di dapuran bambu itu, mereka ngintip nungguin si Pak Ahmad selesai bersih-bersih masjid terus pulang. Mereka nunggu sekitar 5 menitan atau 10 menitan gitu kali ya, karena memang kan mereka orang terakhir sebelum Pak Ahmad gitu. Jadi udah nggak ada orang lagi selain mereka dan Pak Ahmad waktu mereka cabut ya. Jadi abis mereka cabut itu, mereka ngeliat tuh si Pak Ahmad langsung mulai nyapu-nyapu dalam masjid. Abis itu nyapu-nyapu halaman, bukan halaman sih, kayak area luar masjid gitu yang masih keramik juga, lantai keramik. Abis itu dia mulai masuk ke dalam lagi, mati-matiin lampu, terus dia keluar. Bener aja dia keluar, dia ngunci pintu, Pak Ahmad jalan. Mereka udah langsung tuh si Ewing, bentar lagi, kita tunggu sampai si Pak Ahmad bener-bener cabut gitu kan. Udah nih, mereka lihat si Pak Ahmad berjalan sampai udah nggak kelihatan lagi. Si Hamdan langsung, udah bro gitu, langsung ke si Fuad, langsung ke jendela yang tadi. Siap, dengan gagahnya tuh si Fuad langsung siap. Dia langsung keluar dari dapuran bambu, langsung jalan ke arah jendela yang udah dibuka sama Ewing tadi. Dia tarik tuh, dia agak ngeraba-raba kan, oh ada nih gitu, ditarik. By the way si Ewing sama si Hamdan masih di dapuran bambu, mereka nggak ikut keluar, mereka cuma ngeliatin doang. Dia narik gitu kan, Fuadnya narik, jendela kebuka. Dia langsung ngeliat ke dapuran bambu, ngeliat ke arah si Fuad sama Hamdan, langsung sip gitu kan, sip kebuka nih gitu ibaratnya. Udah dia langsung masuk ke dalam, terus dari dalam ditarik lagi tuh jendelanya, crack gitu. Nah dari sisinya si Ewing sama si Hamdan ya tadi ya, mudahan gue nggak salah nama ya. Dari sisinya Ewing sama si Hamdan, si Fuad udah masuk ke dalam. Dari dalam kan tadi dimatiin semua lampunya ya, jadi di dalam itu nggak kelihatan apa-apa. Cuman memang masih ada cahaya teras masjid yang masuk ke dalam, jadi mereka masih bisa lihat pergerakan walaupun nggak jelas itu pergerakan siapa.
awalnya mereka yang ngeliatin gitu ya, berusaha untuk negesin ini si Fuad itu lagi ngapain sih gitu. Mereka berusaha negesin, si Ewing berusaha negesin lagi ngapain, kelihatan ada pergerakan, terus ntar tiba-tiba diem, nggak ada pergerakan, ntar ada bayangan lewat lagi, diem lagi, intinya nggak jelas lah yang dia lihat itu apa. Tapi nggak berapa lama, mungkin sekitar 5 menitan, mereka berdua, nggak cuman Ewing, Hamdan juga ngedengar suara teriakan si Fuad dari dalam masjid. Dia teriak kayak sepenuh hati gitu, wah gitu. Di situ mereka berdua kaget kayak astagfirullahaladzim gitu, kayak satu mereka kaget, kedua mereka ketakutan juga, takut ada setan beneran, ketiga mereka panik juga, ini si Fuad kenapa. Tapi dari 3 perasaan ini kayaknya yang paling dominan itu rasa takutnya gitu, kayak waduh ini beneran muncul setan nih gitu. Mereka nggak lihat apa-apa, mereka benar-benar cuman ngedengar suaranya si Fuad. Akhirnya mereka putusin untuk cabut. Sebenarnya nggak ada kata apa-apa sih, cuman begitu mereka dengar kayak astagfirullahaladzim, mereka langsung angkat sarung gitu kan, langsung lari aja gitu, langsung 1000 bayangan gitu, itu si mereka berdua udah langsung ngibrit aja pulang ke rumah, langsung pulang ke rumah masing-masing, ditinggalin tuh si Fuad. Kata si Pak Ewing sih, dia bilangnya kan si Fuad tuh anaknya pemberani ini gitu, lagian besok subuh juga kita balik ke situ lagi, ya paling mentok-mentoknya apa dia pingsan gitu, cuman ya nggak mungkin lah, dia kan emang pemberani banget anaknya gitu. Paling kalau kita ditempatin di posisi dia mungkin baru pingsan, kalau si Fuad aja teriak apalagi kita gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita besok subuhnya, berarti ini hari Sabtu subuh ya, besok subuhnya si Ewing sama si Hamdan ketemu lagi lah di masjid itu dengan anak-anak yang lain, dan ada beberapa bapak-bapak juga yang rutin sholat subuh. Mereka masuk ke masjid, itu kondisinya masjid of course udah terang benderang gitu ya, dan karena udah beduk subuh juga, udah azan juga gitu, tinggal sholat aja. Mereka masuk ke masjid, mereka lihat semua anak-anak yang ada di sana, tapi nggak ada Fuad gitu. Terus mereka lihat di depan nggak ada sendalnya Fuad juga. Dan mereka nggak nanya juga sama si Pak Ahmad, si Marbot, karena kan ya si Pak Ahmad nggak tahu gitu ada si Fuad di situ. Kalau mereka nanya malah yang ada ntar mereka diomelin dan sama Pak Ahmad. Mereka nggak mau tuh. Nah akhirnya mereka kayak langsung mikir aja, jangan-jangan ini masih Fuad udah balik kali ke rumah. Iya udah balik kali, ya udahlah gitu. Akhirnya ya udah mereka kayak ngelupain aja gitu. Mereka lanjutin sholat subuh dan langsung pulang. Di hari Seninnya mereka dibuat bertanya-tanya karena si Fuad nggak masuk sekolah. Di situ kan anak-anak yang lain biasa aja nih kayak gitu kan, kayak mungkin si Fuad telat kali, atau mungkin si Fuad sakit kali atau apa gitu ya, bisa jadi si Fuad sakit atau telat. Cuman yang tahu backstory-nya kan si Hamdan sama Ewing nih. Ewing tuh langsung kayak, dan si Fuad nggak masuk nih, dia kenapa-napa nggak ya? Berarti kan dia udah nggak kelihatan dari pas kita sholat subuh tuh. Kita terakhir ngeliat dia juga pas dia teriak itu doang. Kita nggak tahu tuh pas subuhnya dia udah nggak ada di masjid, dan kita nggak ngecek juga ke rumahnya. Kita perlu ngecek nggak ya ke rumahnya? Tapi ya mungkin karena masih anak kecil, kapasitasnya juga belum terlalu kritis juga ya, dan nggak bisa nyari solusi yang aneh-aneh juga. Akhirnya mereka kayak cuman diskusi dan debat-debat kecil di situ aja, kayak yang mungkin ini kali, mungkin iya kali dia sakit atau apa. Akhirnya ditepis sendiri, mereka kayak khawatir sendiri, akhirnya ditepis sendiri juga gitu. Mereka lanjutin sekolah sampai akhirnya sekitar jam 10-an atau jam 11-an siang gitu, masih jam sekolah, ibunya si Fuad datang ke sekolah. Ibunya si Fuad datang ke sekolah. Si Ewing sih nggak ngelihat kapan ibunya Fuad datang ke sekolah. Yang jelas pada jam 11-an gitu, di tengah-tengah pelajaran, si Ewing ngelihat ibunya Fuad masuk ke kelas sama salah seorang staf guru gitu. Staf guru itu langsung manggil si Ewing sama si Hamdan gitu. Ewing, Hamdan kesini sebentar, ibunya Fuad mau ngomong gitu. Waduh, kenapa nih? Akhirnya mereka samperin lah ibunya si Fuad di luar. Ibunya Fuad tampangnya bukan tampang orang marah, tampangnya lebih ke kayak tampang orang yang khawatir. Nah dia nanya, ibunya Fuad nanya, Ewing mau nanya dong, kemarin itu bener nggak sih si Fuad nginep di rumah kalian? Nah pas ditanya kayak gitu langsung deg di luar, aduh, emang kenapa ya Bu? Iya ini kan harusnya
ibu pikir Fuad itu bakal pulang hari Minggu, tapi hari Minggu dia nggak pulang-pulang juga. Ya mungkin ibu pikir mungkin hari Senin bakal berangkat ke sekolah bareng kalian gitu kan, walaupun nggak biasanya si Fuad kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, perasaan ibu nggak enak, jadi ibu kesini mau nyari tahu. Ternyata Fuad nggak masuk juga, makanya ibu tanya ke kalian gitu. Nah di situ Ewing sama Hamdan udah kebingungan gitu kan, maksudnya mau jawab apa. Mereka juga nggak berani gitu mau ngomong yang sebenarnya. Akhirnya mereka bilang, iya bu, si Fuad emang nginep di tempat kita sampai hari Minggu. Cuman hari Minggu dia katanya udah izin, udah pergi mau main sama teman-temannya yang lain. Mungkin dia nginep di tempat temannya yang lain bu gitu. Nah di situ mereka kan yang jawab tuh Ewing tuh udah deg-degan gitu, nih bohong gua nih bakal ketahuan gak nih sama emaknya si Fuad. Anehnya emaknya si Fuad, ibunya Fuad tuh di situ kayak menerima fakta itu, menerima keterangan itu. Dia kayak langsung bilang, oh iya kali ya udah nanti ibu tanya temannya Fuad yang lain kayak gitu. Mungkin waktu itu ya Pak Ewing bilangnya sih, waktu itu dia mikir mungkin si Fuad itu emang punya teman-teman dekat yang lain, mungkin sesama desa B atau kayak gimana, dan mungkin dia juga sering nginep di rumah teman-teman itu. Bisa jadi dong. Ngelihat responnya ibunya si Fuad yang kayak gitu, Ewing sama Hamdan justru agak lega nih, kayak oh berarti kayaknya emang si Fuad nih nginep di rumah temen dia yang lain deh gitu, yang kita nggak kenal. Ya udah aman, berarti aman. Hari berlanjut, ibunya Fuad akhirnya pulang, mereka lanjutin pelajaran gitu kan. Hari berlanjut sampai akhirnya pulang sekolah, mereka balik lagi, dan akhirnya nyampelah waktu maghrib dimana mereka harus ngaji lagi. Hari Senin itu ya, ngaji lagi di masjid. Ewing ketemulah sama Hamdan di masjid, dan tetap Fuad nggak datang di situ. Di situ Ewing sama Hamdan udah kayak yang, aduh ini udah hari Senin loh, berarti udah 3 hari si Fuad nggak ada nih, dan ibunya Fuad tadi nyari ke sekolah kita. Gimana ya? Gue takut deh si Fuad ini kenapa-napa. Tapi si Hamdan kayak yang, ya mungkin ya benar dia lagi nginep di rumah temennya, mungkin sekarang udah balik kali. Ya paling tuh anak kan kalau misalnya duit jajannya udah habis pasti pulanglah ke rumah. Dia mau makan apaan di luar, mau jajan apaan gitu kan. Oh iya juga. Biasalah pemikiran anak kecil yang pintas banget gitu, singkat banget. Sementara anak-anak di situ, anak-anak ngaji di situ nggak ada yang kayak notice banget atau concern banget sama kehilangannya si Fuad ini. Karena Fuad ini anak desa sebelah, plus dia juga anak baru di situ. Jadi kayak yang nggak signifikan lah gitu kan. Yang benar-benar dekat kan cuma si 2 orang ini doang, si 2 anak ini doang. Lagi-lagi hari itu mereka lewatin begitu aja gitu, tanpa pemikiran yang terlalu panjang soal si Fuad itu kemana, dengan asumsi yang tadi itu. Di hari Selasa mereka kan pergi sholat subuh lagi nih, si Ewing sama si Hamdan. Ewing jalan sendirian dari rumah, yang dia tahu baru ketemu Hamdan itu di masjid gitu. Mereka nggak pernah jalan bareng karena rumahnya nggak yang searah gitu, nggak searah banget. Si Ewing jalan sendirian nih, Ewing jalan sendirian ke masjid. Belum nyampe masjid, dia ngeliat di sekitaran masjid tuh rame. Wah, ada rame apa nih gitu. Dia mulai lari, penasaran gitu kan. Karena ramenya tuh nggak biasa, bukan kayak rame orang yang mau sholat subuh. Ramenya orang yang mau sholat subuh tuh pasti rame di jalan yang mau ke masjid. Nah, kalaupun ada rame di masjid itu biasanya di tempat wudhu, tempat antrian wudhu gitu kan, ngantri wudhu. Tapi ini enggak, mereka tuh rame di pelataran masjid. Ada beberapa lah bapak-bapak sama banyak anak-anak juga yang ngerubungin satu titik. Titik itu tuh di salah satu pojok masjid, yang di situ tuh ada beduknya gitu, beduk yang dipakai untuk tanda persis sebelum azan gitu ya. Dia penasaran nih, dia lari ke situ, terus dia melihat di kerumunan itu paling belakang itu ada berdiri satu anak yang dia kenal, which is tuh Hamdan. Langsung disamperin gitu kan, Dan gitu, woi Win, ini ada apaan Dan? Ada bagi-bagi jajan atau apa gitu? Enggak Win, Fuad gitu. Hah? Fuad? Iya Fuad. Fuad kenapa Fuad gitu? Dia sholat subuh di sini. Bukan, ini Fuad ketemu telinganya berdarah gitu. Hah? Ngomong apaan sih? Ewing pun nyelinap nih di antara bapak-bapak yang berdiri itu. Banyak banget bapaknya. Bapak-bapak yang berdiri itu nyelinap. Terus dia melihat
masih di pelataran masjid itu ya. Jadi di sini beduk gitu kan, di bawah kan lantai keramik tuh yang biasanya dipakai untuk sholat Jumat, biasanya kan sampai keluar tuh kalau sholat Jumat. Nah bapak-bapaknya ngelilingin, di tengah-tengah itu ada Fuad yang lagi tiduran dipangku sama Pak Ahmad. Pak Ahmad itu yang merebut tadi, masih ingat ya? Si Fuad ini lagi dipangku sama Pak Ahmad, kondisinya sadar tapi lemes, ringis kesakitan gitu, dan di kupingnya ini berdarah. Nah di situ kan dia nanya-nanya, Fuad, Pak Ahmad, Fuad kenapa? Pak Ahmad, Fuad kenapa? Gitu. Dan banyak anak-anak lain di situ yang berisik juga. Cuman ya mungkin karena mereka masih anak-anak ya, itu kayak nggak digubris gitulah. Akhirnya kayak udah sana, udah lanjut sholat gitu. Intinya anak-anak ini termasuk Ewing itu kayak dihalang-halangin lah sama si bapak-bapak yang ada di sana, termasuk sama Pak Ahmad. Dan mereka pun masuk ke dalam masjid, lanjutin sholat gitu ya sama imamnya gitu. Nggak tahu nih bapak-bapak yang di belakang akhirnya ikut sholat atau enggak. Intinya si Ewing, Hamdan dan anak-anak yang lain lanjut sholat. Selesai sholat, mereka mau balik ke pelataran lagi. Di situ udah sepi dan si Fuadnya udah nggak ada di situ. Kayaknya sih Fuadnya udah diantar pulang ke desanya sama si Pak Ahmad dan bapak-bapak yang lain. Nah merebaklah setelah hari itu ya, merebaklah berita nih yang keluar dari mulutnya si Pak Ahmad tentang apa yang terjadi hari itu. Jadi si Pak Ahmad seperti biasa ya, ini dari POV-nya Pak Ahmad nih. Pak Ahmad seperti biasa sebelum waktu sholat subuh dia datang ke masjid sendirian, buka pintu masjid, nyalain lampu, nyapu sambil nunggu waktu azan subuh. Pas udah mau deketin waktu azan subuh kan dia harus bunyiin beduk dulu nih. Beduknya tuh gede, segini lah nih, lumayan lah ya. Jadi dia pakai kaleng seng kayak dari drum gitu, yang dilapisin sama kulit kambing depan belakang nih lapisin. Jadi bukan tipe beduk yang kopong. Jadi depan belakang dilapisin sama kulit kambingnya gitu. Nah kulit kambingnya ini biasanya diikat pakai lempengan seng gitu juga, di baut gitu ya. Kebayang lah ya. Mungkin nanti Han bisa cariin ya, taruh di sini. Nah, ada Han. Jadi di situ ada satu stick buat mukul beduk gitu yang diameternya segini, gede ya, kayak panjangnya mungkin kayak stick drum biasa, cuman gede, segini nih, segini diameternya. Diambil lah itu sama si Pak Ahmad. Nah untuk teman-teman yang nggak familiar sama perbedukan, kebetulan zaman gua kecil dulu sering disuruh jadi pemukul beduk ya. Jadi ada dua tipe suara yang dihasilin di beduk, suara tek sama suara duk. Gimana gue ngejelasin ya? Intinya ada suara yang tinggi sama suara yang rendah. Nah biasanya tuh berpola tergantung dari sholatnya ya. Sholatnya berapa rakaat? Kalau sholat subuh kan 2 rakaat tuh. Nah biasanya polanya ketokan yang suara tinggi dulu. Suara tinggi itu dengan ngetok pinggirannya beduk. Jadi tek 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 gitu. Nanti harusnya baru tangannya tung 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 tung. Lanjut lagi ke yang ketinggi tek 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 tek. Ketokan yang terakhir itu sesuai sama jumlah rakaat. Kalau rakaatnya 2 diketok 2 kali, tung tung, selesai. Gitu polanya. Nah pas diambil mulai dong diketok yang tinggi, yang pinggirnya tek 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 tek. Kedengaran suara kayak gitu. Nah si Pak Ahmad langsung kayak berhenti kan, ngeliat kiri kanan. Terus dia udah mulai merinding nih, itu suara apaan ya? Jadi kata dia itu suaranya kayak dia bahkan nggak ngeh itu suara orang apa bukan. Yang jelas dia kayak dengar suara pitch yang tinggi kayak gitu. Entah bisa jadi suara burung, bisa jadi suara apa, yang jelas dia dengar suara itu. Terus dia mulai kayak burung kali, burung hantu kali atau apa gitu. Dia lanjutin lagi nih, nggak diulangin, langsung ke suara yang rendah. Nah suara rendah ini volumenya lebih gede walaupun suaranya rendah. Diketok tuh sama dia, nggak ada suara apa-apa. Lanjutin ke yang kecil lagi, tek 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 tek, bunyi lagi suaranya. Di sini mulai agak jelas. Si Pak Ahmad mulai ngedengar kayak ini tuh kayak suara rintihan. Cuman dia nggak tahu ini tuh suara rintihan anak kecil kah atau suara rintihan cewek kah. Yang jelas bukan suara rintihan bapak-bapak karena pitchnya tinggi. Dan dia nggak tahu asal suara rintihan itu dari mana. Dia ngelihat kanan, dia ngelihat kiri, nggak ada apa-apa. Dia udah mulai merinding, aduh. Nah, masih sendiri lagi kan. Biasanya kan habis dia mukul beduk, nanti dia yang akan azan ya. Habis azan baru bapak-bapak lain mulai datang. Biasanya kayak gitu. Aduh, masih sendirian lagi. Ya udahlah, 2 ketukan lagi karena sholat subuh ya, 2 rakaat terakhir tuh dia ketok 2 kali. Tung, tung. Di ketokan kedua
langsung kedengaran suara teriakan anak kecil, kayak gitu. Wah, di situ si Pak Ahmad ikutan teriak, wah, kayak gitu. Dia sempat lari tuh ke dalam masjid. Dia lari ke dalam masjid, dia tutup pintu masjidnya. Terus dia ngintip dari kaca salah satu jendela keluar. Suaranya tuh masih ada. Dia sambil merhatiin. Nah, dari yang suara teriakan doang, suaranya tuh mulai ada pola lain. Jadi yang tadinya cuma sampai jadi ibu, sakit, ibu sakit, kayak gitu. Nah, si Pak Ahmad yang kayak, waduh, ini apaan nih? Suara orang ya? Akhirnya si Pak Ahmad buka pintu, menuju ke tempat tadi lagi, ke depannya beduk. Terus kemudian mulai nih, kok suaranya kayak dari dalam beduk ya? Dan diperhatiin, dipepetin ya, kupingnya itu dipepetin ke gendang beduknya itu. Dan ternyata bener, suara teriakan sama rintihan sakit itu asalnya dari beduk. Mulai dipanggil-panggil, halo, ada orang ya? Halo, gitu. Ada suara, maksudnya suara itu berlanjut, tapi suara itu nggak ngerespon pertanyaannya si Pak Ahmad, nggak kayak, iya Pak, ada orang di sini tuh, enggak. Dia kayak lanjut, aduh sakit, ibu, tolong, gitu. Si Pak Ahmad mulai, waduh, apaan nih? Wah, dia langsung punya ide. Dia masuk ke dalam, ya jadi Pak Ahmad tuh selalu bawa senter zaman dulu yang gede banget tuh, yang senter Hansip ya, yang masih aluminium semua. Di dalam ngambil senter, dia nyenterin salah satu sisi beduk yang kulit kambing tadi ya, dia nyenterin di salah satu sisinya itu. Terus kepala dia ke arah yang satunya lagi, ke kulit yang satunya. Misalnya ini beduk, dia nyenterin dari sini, terus dia ngeliat dari sini gitu kan. Kalau ada benda di dalam harusnya kan bayangannya kelihatan. Jadi dia senterin, dia ngeliat, dan ternyata bener ada bayangan anak kecil di situ. Wah, dia langsung panik kan, waduh, ada bocah gitu kan. Nggak lama, karena kan itu udah lewat kayak sekian menit lah ya dari dia ngebeduk, which harusnya itu udah waktu azan, tapi dia nggak azan karena salah fokus ya. Gak lama dia ngelihat ada beberapa bapak-bapak yang udah datang mendekat ke masjid. Dia langsung teriak, Pak, tolong Pak, gitu. Si bapak-bapak panik kan, langsung datang tuh, ada mungkin 4 atau 5 bapak-bapak. Langsung datang nyamperin, kenapa Pak Ahmad? Ini ada bocah di dalam, ini ada bocah. Dan si anak yang ada di dalam beduk itu juga masih teriak gitu kan, masih meringis. Dan bapak-bapak itu dengar, astagfirullahaladzim, gimana? Beduk itu kayak gue bilang tadi, kulitnya itu kan dipakein seng nih luarnya. Jadi kulitnya tuh lebar, terus dipakein seng, terus dibaut-bautin, jadi tuh susah dibukanya. Nah, salah satu bapak tuh bawa kayak semacam cutter atau pisau lipat kecil gitu lah ya. Akhirnya dirobekin tuh, ditusuk, kulit kambingnya tuh dirobekin, dan bener aja ada si anak itu di situ. Diangkatlah dia, terus si bapak-bapak tuh ngomong gitu, ini siapa nih anaknya, siapa nih gitu, karena mereka nggak gitu kenal kan. Si Pak Ahmad yang kenalin, oh saya kenal nih anak, cuman saya nggak tahu namanya siapa, dia anak baru ngaji di sini juga, cuman beberapa hari terakhir emang saya nggak ngelihat dia gitu. Terus pas dikeluarin itu kondisinya itu kupingnya sudah berdarah. Kuping si Fuad, ya benar itu Fuad gitu ya, kuping si Fuad itu udah berdarah. Dan hal yang selanjutnya terjadi yaitu yang bapak-bapak lebih banyak datang, sampai akhirnya si Hamdan datang, si Ewing datang, dan ya itu akhirnya si Pak Ahmad dan beberapa bapak-bapak nganterin si Fuad ke desa B gitu. Gitu kejadian dari POV-nya Pak Fuad. Nah, dari POV-nya Pak Ahmad ya. Kurang fokus, kayaknya kurang asap nih. Itu dari POV-nya si Pak Ahmad tadi ya. Bukan beberapa hari ya, kebesokannya, berarti hari apa tuh? Hari Selasa ya, kan terjadinya tadi subuh tuh. Besokannya tuh si Fuad tuh nggak masuk sekolah, ya mungkin karena sakit ya, yang kupingnya berdarah itu. Dan dia nggak masuk sekolah tuh beberapa hari, mungkin 1 minggu lebih gitu ya. Setelah itu kan dia masuk sekolah lagi. Wah, langsung tuh dicecer dengan berbagai pertanyaan sama teman-temannya, terutama sama si Ewing dan si Hamdan. Dia langsung di forum tuh kan, di kantin begitu jam istirahat, Fuad sini, lu baik-baik aja kan? Kayak langsung, lu kenapa, lu baik-baik aja kan? Si Fuadnya kayak nih ngomongnya sebelah sini, yang ini nggak denger. Wah, di situ si Ewing sama si Hamdan kayak langsung ketawa. Fuad sekarang udah tuli, Fuad tuli. Ya biasalah bercanda-bercanda gitu kan. Tapi intinya benar, ternyata si kuping kirinya si Fuad itu
mengalami gangguan pendengaran gitu ya, nggak tahu itu permanen atau enggak gitu. Intinya pada saat itu kalau dia mau mendengar jelas itu harus dari kuping yang sebelah kanan. Akhirnya ya datanglah pertanyaan itu kan, kata si Ewing nih, sebenarnya apa yang terjadi sih? Sebenarnya lu tuh kenapa sih gitu? Kalian emang parah dan tuh tempat emang parah. Jadi gini ceritanya. Nah, ini dari POV-nya si Fuad nih sekarang. Jadi kan si Fuad ngebuka jendela tuh yang malam waktu uji nyali itu yang dia katanya mau nginap. Si Fuad buka jendela, cekrek gitu kan. Dia masuk ke dalam, jendelanya tutup lagi. Wah, gelap nih di dalam. Ada cahaya kecil itu di belakang mimbar. Itu tuh kayak semacam apa ya, kayak semacam satu kotak kontrol untuk mic gitu, yang ada cahaya kecil cuman kayak 2 LED gitu doang, warna biru gitu. Cuman itu satu-satunya sumber cahaya. Cuman karena di dalam itu kan pitch black ya, kayak bener-bener gelap, cahaya sekecil itu tuh kayak jadi lumayan gitu, ada nerangin dikit-dikit gitu lah. Nah, si Fuad pun menuju ke depan nih, ke mimbar yang biasanya orang ceramah itu. Mungkin Han cariin deh gambar mimbar, taruh di sini. Mimbarnya tuh yang ini loh, yang kayak ada box kecil yang kalau orang ceramah sampai dadanya tuh ketutupan gitu. Nah, bagian mimbar tuh juga biasanya di belakangnya mimbar tuh ya dijadiin tempat imam sholat gitu. Nah, dia ke situ tuh, ke daerah mimbar. Habis itu dia tiduran, dia duduk ngadep ke searah kiblat. Jadi kayak dia duduk di atas sejadahnya imam lah gitu intinya. Terus dia nyenderan di mimbar. Jadi kepala dia tuh di nyender mepet sama papan mimbarnya itu. Mimbarnya ini persis di belakang dia, terus dia duduk sambil nyenderan gini. Kayak gini doang, nggak serem. Kondisi dia lagi ngedongak dan ngeliat ke atas kayak gini. Cuman nggak lama, itu tiba-tiba nongol sesuatu yang bikin dia teriak itu. Ingat kan kalian, si Ewing sama Hamdan ngedengar teriakannya si Fuad dari dapuran bambu itu. Dia teriak wah gitu. Nah, yang dia lihat itu seolah-olah kan ini biar kalian bisa ngebayangin ya. Ini mimbar. Jadi ini tuh aula masjid. Di sini tuh ruang sholatnya imam gitu ya. Nah, si Fuad kan di sini nih nyender ngedongak ngeliat ke atas ini. Ini seolah-olah tuh ada yang berdiri di sini dan nengok ke arahnya Fuad gini. Jadi ngebelokin badannya kayak nyender, kayak perutnya tuh posisinya di atas mimbar gini. Ngeliat ke arah bawah kayak gini. Dan yang dia lihat itu sesosok humanoid gitu, sesosok yang bentuknya kayak manusia. Itu pakai mukena cewek, tapi tuh mukanya hitam semua, cuman kelihatan ada mulutnya dan mulutnya tuh menganga. Jadi dia tatap-tatapan kayak gitu. Dan di situ karena ngeliatnya kayak cuma jarak 1 meter gitu ya, otomatis di situ dia langsung teriak ketakutan kayak dan tiba-tiba hilang, gelap. Bukan hilang penampakannya, hilang pandangannya. Jadi intinya di situ si Fuad itu pingsan. Fuad pingsan udah nggak inget apa-apa lagi. Dia kebangun itu sama suara yang nyaring banget di kuping dia. Dia dengar suara yang tang dan dia langsung kebangun. Kondisi dia kebangun itu, dia posisi badannya meringkuk di dalam satu tempat yang gelap dan dingin. Dan suara itu kencang banget dari arah ke belakang kepalanya dia, tang gitu. Dia nggak tahu itu suara apa. Dia cuma fokus nutupin telinga kayak gini sambil meringis gitu, nggak kuat sama suaranya. Terus suaranya tuh berhenti. Dia udah mulai kayak apa ya? Dia mulai ngelepas tangannya, mulai kayak meraba gitu. Tadi suara apaan ya? Ini gue di mana ya? Dia udah mulai panik ketakutan kayak gitu. Tiba-tiba muncul suara yang kenceng lagi, dung, dan itu gede banget yang bikin dia sampai gitu. Dia ngerasa kupingnya dia tuh kayak pengang banget, apa itu sakitnya tuh nusuk. Suaranya tuh kenceng banget. Mungkin kayak orang teriak di toa, tapi toanya tuh bener-bener nempel ke telinga gitu. Jadi dia teriak di situ, dan di situ telinga dia tuh udah mulai sakit, yang sampai dia tuh begitu suara itu berhenti, dia tuh nggak bisa ngedenger apa-apa, cuman suara dengung doang yang gitu, sakit. Di situ dia udah mulai nangis, tapi belum yang histeris, masih kayak nangis kesakitan gitu kan. Aduh gitu. Tiba-tiba bunyi lagi teng.
kalian udah bisa tebak lah ya, si Fuad itu tersadarnya di dalam beduk. Entah gimana caranya, karena yang dia ingat cuma dia pingsan, tiba-tiba dia ada di dalam beduk, dan itu jaraknya 3 hari kemudian loh ya. Kan dia si Fuad tuh pingsannya Jumat malam, dan beduk itu dipukul sama Pak Ahmad itu Selasa subuh, 3 hari lewat ya itu. Entah itu, gue juga nggak dapat tuh logikanya. Intinya dia ngedengar suara ketokan itu, teng. Yang kedua kalinya itu dia udah, suara ketokan itu udah nggak kayak ketokan lagi, udah kayak suara denging aja itu, mungkin karena gendang telinganya pecah atau apa dan udah berdarah gitu ya. Sampai terakhir suara dentuman yang 2 kali itu, duang. Di situ dia udah nggak kuat, dia udah nangis, dia langsung teriak, ibu tolong. Dan itulah akhirnya tiba-tiba ada cahaya itu karena si kulit beduknya tuh dibuka sama bapak-bapak pakai pisau, dan akhirnya dia diselamatin. Intinya si Fuad bilang dia ketemu sama penunggu sana yang wujudnya itu serem, wujudnya kayak dia nggak tahu itu cewek apa cowok. Yang jelas kata dia kayak pakai mukena, karena bukan Mr. P ya, karena kalau Mr. P kan ada gituannya tuh di atas. Kalau ini nggak kayak bener-bener kayak pakai mukena, cuman mukanya hitam, terus nganga gitu, mulutnya gede kayak gitu, hadap-hadapan sama dia, dan dia pingsan. Nah entah gimana, mungkin si sosok itu yang mindahin dia ke dalam beduk, wallahualam. Nah setelah saat itu si Fuad itu nggak mau ngaji di situ lagi, kayaknya dia balik ngaji di tempat lama di desa B. Tapi yang jelas setelah dia cerita kayak gitu, di situ Ewing sempat minta maaf ya Fuad, kita tuh bohong. Dia ngakuin intinya sebenarnya di situ nggak pernah ada apa-apa gitu ya, nggak pernah ada yang uji nyali dan lain-lain, cuman ada rumor aja di situ, gangguannya banyak gitu. Di situ si Fuadnya kayak wah sialan segala macem. Intinya di situ si Ewing sama si Hamdan tuh minta maaf dan mengakui kayak ya pokoknya menurut kita, walaupun lu sekarang jadi Fuad Tuli gitu ya, menurut kita satu sekolah ini lu tuh orang yang emang paling berani gitu. Kayak ya mungkin buat naikin hatinya si Fuad juga gitu ya. Intinya wah lu paling berani ngadepin yang kayak gitu. Dan sejak saat itu si Fuad pun terkenal sebagai Fuad yang paling pemberani dan Fuad Tuli. Jadi Tuli si Fuad. Gitu aja ceritanya guys. Cerita dari si Pak Ewing dan teman-temannya. Ini semua namanya udah disamarin ya, request dari Pak Ewing semua namanya udah disamarin. Thank you Pak Ewing udah ngasih cerita, dan thank you juga nih buat Pak Hamdan sama Pak Fuad, walaupun gua nggak kontak-kontakan langsung sama mereka berdua. Untuk Pak Fuad mudah-mudahan kupingnya bener lagi. Gue nggak tahu sekarang masih tuli atau enggak gitu, nggak dikabarin juga sama Pak Ewing. Intinya thank you buat ceritanya. Gue harap kalian enjoy. Gue mau ingetin sekali lagi untuk kirim cerita kalian ke suamalam.horror@gmail.com. Cerita horor apapun itu, mau itu cerita panjang, mau itu cerita pendek, mau itu yang kalian cuma sekedar jalan-jalan kemana terus ngeliat penampakan, pokoknya ceritain aja di situ. Nanti tim Suamalam bakal ngesortir dan kita bakal berusaha sebisa mungkin dan sebanyak mungkin email-email yang masuk kita ceritain semua. Pengennya bisa kita ceritain semua, entah itu masuk ke segmen cerita horor di YouTube yang versi panjang, atau masuk ke segmen jadi ceritanya di TikTok untuk versi yang lebih pendeknya. Untuk kalian pokoknya pantengin aja semua platformnya, karena memang untuk cerita panjang sekali lagi setiap malam Jumat akan tayang. Tapi di malam-malam yang lain banyak konten-konten lain kok yang kalian bisa nikmatin ya. Entah itu di short, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok ya, dicek-cekin aja pokoknya semuanya. Oke? Sip, mantap. Jangan lupa kirim cerita kalian, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan yang paling penting share cerita ini ke semua teman-teman kalian, sekampung, se-RT, se-RW, pokoknya di share aja semuanya supaya channel Suamalam makin naik lagi dan gue makin semangat nyajiin konten-konten berkualitas buat kalian semua. By the way, mic baru dan lighting baru, bagus gak? Mudah-mudahan suka ya. Anyway, kayaknya udah panjang banget, segitu aja buat malam ini. Kita ketemu lagi di cerita horor yang ke-36 di malam Jumat minggu depan. I'll see you guys in the next story.